Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat siang. Puji Tuhan, siang hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam kondisi yang sehat, kuat. Kita bersyukur karena semua anugerah dan kasih karunia Tuhan yang belum dilimpahkan kepada kita, khususnya kepada saya secara pribadi. Cukup lama saya menepati janji saya kepada Tuhan, atau yang sering kita sebut itu nasar kepada Tuhan. Jatuh bangun untuk bisa membayar nasar saya ini. Di usia yang ke-54 tahun saya baru bisa membayar nasar saya di hadapan Tuhan. Apa nasar saya itu? Ingin melayani Tuhan secara sepenuhnya, tetapi ternyata karena kondisi keadaan ekonomi yang tidak menentu, saya harus bekerja, sekolah, kuliah. Tapi kuliah saya S1 teologi dan S1 teknik. Yang tekniknya tamat, yang S1 teologinya tidak tamat. Jadi sudah tidak melayani Tuhan. Sekolah teologi ya, yang diselesaikan malah tekniknya, yang teologinya tidak tamat. Nah, jadi nasar saya itu belum terbayar. Akhirnya dengan jatuh bangun, dengan bersusah payah, saya ingin membayar nasar saya dengan menyelesaikan studi saya. Kalau masalah nanti pelayanan mau ditempatkan di mana, itu saya kira karena kehendak dan kemauan rencana Tuhan saja. Kalau saya sendiri memaksakan diri melamar gitu ya, misalnya ke gereja-gereja atau ke sekolahan-sekolahan Kristen, rasanya kok tidak mungkin gitu ya. Karena jujur aja saya tidak begitu pandai ya, tidak begitu pandai. Ya, sekolah-sekolah ini sebagai syarat saja, sebagai formalitas pendidikan, menempuh pendidikan. Ya, saya akhirnya di usia 54 tahun baru bisa menyelesaikan studi saya. Saya kira itu saya sudah bisa membayar nasar saya, yaitu saya berhak menyandang gelar Master Teologi. Wah, kelihatannya keren ya. Biasanya keren menyandang gelar Master Teologi. Malu sebenarnya saya menyandang gelar ini karena tidak pinter saya, jujur aja tidak pinter saya ini. Tidak mudah mengingat pelajaran dan mata kuliah yang diajarkan itu tidak bisa langsung saya terima, saya mantep masuk dalam pikiran, tidak. Harus membaca berulang-ulang, mengingat berulang-ulang baru bisa mengerti, bisa paham, bisa menjawab soal-soal. Untungnya di S2 teologi itu kebanyakan kan menyelesaikan tugas dengan open book ya, terus menyelesaikan diktat-diktat gitu. Jadi tidak question and answer gitu ya. Itu waduh, kesulitan kalau seperti itu rasanya. Puji Tuhan, saya bersyukur bisa menyelesaikan Master of Teologinya ini, dan saya berkomitmen apa yang saya harus lakukan ketika saya menyandang gelar Master of Theology ini, yaitu saya komitmen saya harus bisa mengungkapkan rahasia firman Tuhan yang pernah saya alami ketika saya masih remaja, masih sekolah SMP. Begitu membaca Alkitab itu seolah-olah dapat rema. Oh, artinya ayat ini begini. Itu talenta saya kira. Waktu saya di S1 teologi, waktu itu diangkat menjadi asisten dosen, karena begitu dosen bertanya, saya bisa menguraikan waktu S1 itu. Oh, ini maksudnya ayat ini begini. Itu karena jaga hikmat dan talenta yang Tuhan berikan. Dan puji Tuhan, waktu itu yang saya khawatirkan hikmat talenta ini hilang karena lama tidak saya gunakan. Sekarang saya bersyukur talenta itu dikembalikan lagi oleh Tuhan dan tidak sampai hilang. Oleh karena itu komitmen saya akan mengungkap mulai dari kitab Kejadian, apa yang tertulis
rahasia dari kitab Kejadian itu, ini sedikit saja mungkin hikmat Tuhan yang saya peroleh dan saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin master teologi atau doktor teologi yang lainnya lebih pintar dari saya, mengungkapkannya mungkin bisa jauh lebih dalam, mengupas, menggali, mengeksegesa dengan frasa-frasa bahasa aslinya. Mungkin saja seperti itu. Kalau saya jujur aja, karena ketidakpintaran saya mengungkapkan yang sederhana aja, asalkan bisa dimengerti, mudah-mudahan menjadi berkat. Mari sebelum kita mengungkapkan rahasia firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Kejadian, kita pujikan satu pujian dulu. Ya. Lalu kita berdoa setelah memujikan satu pujian ini. Judul lagunya adalah Bagi Tuhan Tak Ada Yang Mustahil. Ya. Mudah-mudahan ini nyambung dengan apa yang akan kita baca pada siang hari ini, yaitu dari kitab Kejadian. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga, ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Mari saudara, kita pujikan pujian ini dengan segala kerendahan hati, supaya pujian ini masuk di dalam hati kita. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga, ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan.
pulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Glory, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita meyakini, kita percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Tentunya maksudnya supaya saudara juga itu ada ditempatkan di dunia ini, berguna bagi kemuliaan dan kebesaran namanya. Haleluya. Biarlah tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan segala keberadaan keadaan kita. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa, minta Tuhan menyertai kita dalam kita merenungkan firman Tuhan pada siang hari ini. Bapa yang penuh kasih dan kemurahan, Bapa yang kami muliakan di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur ya Tuhan, jikalau pada siang hari ini Tuhan telah memberikan kesempatan kepada kami, kekuatan dan kesehatan kepada kami, sehingga pada siang hari ini ya Tuhan, kami boleh ada di tempat ini melalui YouTube channel ini ya Tuhan. Kami ingin mendengarkan firman Tuhan, kami ingin merenungkan firman-Mu. Diawali dari kitab Kejadian ini ya Tuhan, kami boleh mengerti akan maksud rencana grand final Tuhan terhadap penciptaan langit dan bumi dan serta isinya ini, beserta penempatan kami sebagai umat-umat pilihan-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati peralatan yang kami gunakan ini ya Tuhan, supaya menjadi berkat, menjadi saluran iman melalui YouTube channel ini ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu yang Tuhan, ya mendengarkan Kau berkati, supaya mereka juga terberkati oleh firman Tuhan yang kami dengar. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita buka kitab Kejadian pasal yang pertama. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kejadian pasal yang pertama. Ini saya kasih seri yaitu part 1. Bagian pertama ya, bagian pertama ini dan Kejadian. Kita akan baca dari ayat 1 sampai yang ke-6. Akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya Allah terang itu dari gelap, dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang pertama. Dan berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Cukup sampai ayat yang ke-6 aja. Nanti kita akan lanjutkan ayat yang ke-7 dan seterusnya di seri yang kedua. Ini jadi pertama kita baca
pasal 1 dari Kejadian ayat 1 sampai yang ke-6. Tema atau judul dari yang saya akan ungkapkan dan apa yang saya dapatkan dari Tuhan ini ya, menurut versi saya ini, yaitu judulnya pada mulanya, atau temanya pada mulanya, dalam bahasa Inggrisnya itu the beginning, ya, pada mulanya. Des Vigones dari Royal Society of Berlin tahun 1738 mengatakan bahwa penciptaan langit dan bumi berkisar antara tahun 3500 sampai 7000 sebelum Masehi. Beda lagi dengan seorang uskup agung bernama James Ussher tahun 1581 sampai 1656 dari Irlandia Utara yang mengatakan bahwa penciptaan langit dan bumi terjadi sekitar 4004 tahun sebelum Masehi. Ragam dan perbedaan penafsiran adalah suatu yang wajar, dan bukti-bukti seperti yang diutarakan di atas janganlah menjadi satu doktrin penanggalan tepat terhadap penciptaan langit dan bumi. Perbedaan penafsiran sangat nyata. Apakah ratusan juta tahun, ribuan tahun, atau jutaan tahun itu sama saja. Pandangan-pandangan semua itu dapat dijadikan menjadi satu pengetahuan bahwa langit dan bumi adalah sesuatu yang realita. Ya, jadi penafsiran itu tadi, perkiraan tahun penciptaannya itu tidak perlu dipermasalahkan. Kalau dipermasalahkan itu bukan dari inti iman Kristen atau tujuan pokok dari the beginning, penciptaan alam semesta ini. Jadi itu penafsiran. Ya, pandangan-pandangan itu semua dapat dijadikan menjadi satu pengetahuan bahwa langit dan bumi adalah satu yang realita, ya, yang menjadi pokok inti persoalan yang kita akan renungkan siang ini adalah bahwa penciptaan langit dan bumi itu nyata, realita, terbukti memang ada proses penciptaan langit dan bumi itu. Ya. Terus selanjutnya, meski usianya tidak diketahui, namun ada penciptaannya, dan hal itu mutlak harus dipercaya. Saat ini yang akan kita bahas adalah pada mulanya, yaitu the beginning. Sebelum memulai segala sesuatu, rencana besar dan program Allah tadi, ya, yang saya katakan dari awal tadi, rencana Allah yang besar dan program untuk penciptaan langit dan bumi beserta segala isinya. Allah menciptakan langit dan bumi terlebih dahulu. Mengapa? Karena Allah ingin menunjukkan hal pokok utama yang harus diciptakan, yaitu langit dan bumi, dan selanjutnya menciptakan yang lainnya. Mengapa demikian? Nah, ini yang akan perlu kita bahas saat siang hari ini. Jadi yang perlu kita ketahui bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dulu, itu sama halnya orang akan membangun rumah. Membangun rumah itu harus ada pondasinya dulu. Pondasinya dibangun kuat, kokoh, dibuat mau berapa tingkat, itu bangunannya itu supaya kuat dan kokoh, maka pondasi tersebut harus dibangun dan diperhitungkan oleh ahlinya. Itu pula Tuhan ini mau menciptakan manusia, hewan, terus tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya untuk diletakkan di bumi ini. Allah membuat pondasi dulu, dasar dulu yang kuat. Nah, setelah itu baru, setelah dasar itu dibuat kuat, kemudian langit. Nah, langit ini sebagai atapnya untuk melindungi untuk
cakrawala ini, ya, bumi, manusia ini dan segala isinya ini, kalau tak ada langit, maka nanti kalau di ayat selanjutnya ada air di atas, ada sinar matahari. Kalau tidak ada langit tadi, maka air itu akan terus tertumpah di bumi dan sinar matahari itu akan terus memancar secara langsung tanpa ada perlindungan, maka mustahil yang ada di bumi ini hidup. Itu yang pertama harus kita ketahui. Dan dikuatkan di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-66 ayat yang 1 dan kedua. Saya akan bacakan untuk saudara. Beginilah firman Tuhan, langit adalah takhtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku yang membuat semuanya ini, sehingga semuanya ini terjadi? Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kepada orang inilah aku memandang, kepada orang yang tertindas dan patah semangatnya dan yang gentar kepada firman-Ku. Iya, diperjelas di kitab Yesaya ini bahwa langit adalah takhtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Jadi artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai orang percaya, sebagai umat pilihan Tuhan, manusia yang diciptakan oleh Tuhan, harusnya kita ini tidak perlu ada rasa takut dan khawatir, karena kita tahu bahwa bumi yang secara Alkitab mengatakan bahwa bumi ini dikuasai oleh malaikat maut, oleh si jahat. Karena waktu malaikat maut, si jahat ini berkuasa bersama-sama dengan Tuhan di surga, dan dia dilempar ke bumi, akhirnya dia menguasai bumi. Bahkan kalau kita lihat di Perjanjian Baru, pada waktu Tuhan Yesus dicobai, iblis mengatakan, tunduk dan sembahlah aku, maka bumi dan segala isinya ini akan kuberikan kepadamu. Tuhan Yesus tidak tergiur dengan ini, karena Yesus mengetahui bahwa bumi ini adalah tempat tumpuan kakinya. Jadi kalau di bumi ini ada masalah, ada persoalan, ada pencobaan, ada problema, ada gempa bumi dan lain sebagainya, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, karena di mana ada masalah, persoalan, gempa bumi, bencana alam, di situ ada kaki Tuhan. Tentunya kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat pilihan Tuhan, kaki Tuhan itu tidak akan menginjak kita. Kaki Tuhan tidak akan menyepak kita. Tapi kaki Tuhan itu hanya bertumpu di bumi ini, tangannya terulur menolong kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita tahu tadi bahwa langit itu sebagai takhta-Nya Tuhan dan bumi sebagai tumpuan kakinya, di dalam bumi ini ada manusia dan segala isinya ini, itu semua di dalam pengawasan Tuhan, pengetahuan Tuhan. Apapun yang kita alami, apapun yang kita sedang derita, itu pengetahuan Tuhan, seizin Tuhan. Ya, kalau tanpa seizin Tuhan, maka hal itu tidak mungkin terjadi. Kalau toh kita ini harus menderita,
itu Tuhan tahu. Artinya kita ditempatkan di dunia ini untuk bertahan dan untuk menggoncang, menggugah hati orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Jadi ini kebalikannya bagi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan dengan melimpah. Jangan merasa bangga, merasa sombong, merasa bahwa dia yang paling sukses. Tapi hendaklah engkau sadar bahwa atas pengetahuan dan seizin Tuhan Anda diberkati dengan melimpah. Dan itu timbal baliknya harus menolong orang yang kelemahan, berbagi kasih, berbagi berkat kepada mereka yang kekurangan, mereka yang menderita. Anda patut tolong. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam bacaan kita pada siang hari ini, Kejadian 1 ayat 1 sampai yang ke-6 ini tentang penciptaan alam semesta dan segala isinya ini adalah merupakan bagian rencana Tuhan yang besar bagi umat manusia sebelum manusia ini ditempatkan di bumi ini. Sudah dipersiapkan oleh Tuhan langitnya, buminya, tanamannya dan segala isinya itu sudah dipersiapkan oleh Tuhan sebelumnya. Jadi Tuhan menciptakan itu tidak asal menciptakan. Ada rencana-rencana, ada rancangan-rancangan. Mungkin kita akan berpikir bahwa Tuhan ini kurang pekerjaan. Kenapa menciptakan ini terus akhirnya membuat ruwet ya, membuat gaduh, membuat kacau balau seperti itu. Ya. Jujur saudaraku, kalau kita mau mengerti kehendak Tuhan ini sebenarnya juga punya perasaan, punya hati. Ya sama persis dengan kita ini punya perasaan dan punya hati. Dan dia ini juga kepingin punya teman, punya relasi, tidak sendiri. Ya relasinya manusia ini. Makanya kan nanti di ayat berikutnya tentang penciptaan manusia itu, marilah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita. Artinya supaya menjadi relasi, sudah menjadi teman bagi Allah. Jadi Allah tidak sendiri lagi, ada temannya banyak, jutaan bahkan miliaran ya seluruh dunia ini, manusia ini. Ini maksudnya sebenarnya supaya menjadi relasinya Tuhan, menjadi temannya Tuhan, menjadi sahabatnya Tuhan ya. Bahkan diangkat menjadi anak-anaknya Tuhan. Ini maksudnya. Jadi kalau saudara menderita sakit, penyakit, miskin dan lain sebagainya, itu pengetahuan Tuhan. Jalani aja dengan rasa syukur. Memang itu luar biasanya Tuhan. Kalau kita sebagai manusia akan berpikir, ya lebih baik kalau kita menciptakan yang baik-baik saja, yang enak-enak saja. Buat apa cari kerjaan terus akhirnya sengsara, menderita dan lain sebagainya. Tidak seperti itu. Tuhan pikirannya tidak seperti itu. Jauh berbeda dengan pikiran manusia. Memang kita tidak menjangkau karena Allah yang begitu besar, kita ini yang begitu kecil. Pikiran kita tidak akan bisa menjangkau pikiran Allah. Tetapi apa yang ada saat ini, apa yang sedang kita alami, mari kita syukuri. Mari kita ketahui dulu bahwa sebelum ada segala sesuatu di bumi ini, Allah sudah mempersiapkan dulu bumi dan langit ini. Jadi itu semua di dalam grand program besar Allah. Kita jalani saja kehidupan kita saat ini sampai Tuhan
memanggil kita. Puji Tuhan, ini renungan singkat pada siang hari ini yang menjadi berkat bagi saudara sekalian. Kita sedikit tahu bahwa tujuan program Allah, bahwa tujuan Allah menciptakan langit dan bumi ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur siang hari ini Tuhan sedikit mengungkapkan sebagian dari firman-Mu. Kami boleh mengerti bahwa Engkau adalah relasi yang baik. Engkau menyiapkan segala sesuatunya untuk kami ya Tuhan, baik yang kaya maupun yang miskin, baik yang susah, yang menderita maupun yang senang, berkelimpahan dan hidup mewah. Kami bersyukur kami mau menjalani apa yang ada ini ya Tuhan, sampai Engkau memanggil kami kembali pulang bertemu dengan Engkau. Biarlah Tuhan umat-Mu saat ini yang sedang menderita, yang sedang sakit, yang sedang kekurangan, tolong Tuhan kuatkan, hiburkan mereka supaya mereka boleh mensyukuri dengan apa yang sedang dialami ini dan tetap mempermuliakan Tuhan di dalam kondisi dan keadaan yang sedang mereka alami saat ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan, demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin.